Sialan Lian Xiu. Suruh aku lembur ngerjain revisi di malam tahun baru. Terus suruh aku ngeubah cewek utamanya jadi penggemar. Aku gak mau nulis lagi karakter cowok utamanya. Benar-benar sombong dan menjijikan. Si brengsek sama kayak Lian Xiu. Jijik. Lu bilang aku jijik. Aku gak bilang lu jijik, aku bilang. Karakter cowok utama di novel lu bilang. Karakter cowok utama ini kenapa dia bisa sekejam itu sama cewek utamanya? Apa bukan karena dia jijik? Itu karena suka. Ini mana ya, kenapa aku bisa ada di sini? Host kamu sudah terlempar ke dalam novel seri sebagai cewek utama penggemar Suemiyu. Apaan sih yang ngomong? Aku asisten. Lu yang bawa aku ke sini. Aku gak mau jadi penggemar, bawa aku balik. Kalau mau balik ke dunia nyata, kamu harus ngejatuhin nilai suka cowok utama. Sampai minus 100%. Ini aja gampang banget, cuma nambahin kebencian. Nyiksa si cowok mana si brengsek itu. Di kamar mandi. Wah. Badannya. Gak heran sih jadi cowok utama. Sadar dong, sadar. Di novelnya cewek utama ini di permukaan adalah sekretaris cowok utama. Tapi sebenarnya cuma pengganti plus alat pelampiasan. Cowok kayak gitu badan bagus juga tetap brengsek. Lu ngomong apa sih? Bos lu. Lu kenapa juga ada di sini? Katanya kan yang terakhir. Aku gak di sini. Di mana? Kayaknya aku yang salah pikir cowok utama cuma mirip sama Lian Xiu. Kayak gitu. Lu ngapain? Hey, Li Ye, lu kan udah siapin pesta penyambutan buat si cinta pertama. Karakter utamanya udah pada datang. Kenapa lu belum datang juga? aku tahu. Ganti baju, ikut aku turun. Aku malah terlempar ke hari si cinta pertama pulang. Cowok utama ini baru aja mesra sama cewek utama langsung aja di depan umum. Ngelepas cewek utama terus mesra sama si cinta pertama. Drama banget sih ceritanya. Ini saat yang tepat untuk mengalahkannya. Selamat ya Tuan Li, orang yang selalu kamu rindukan. Akhirnya kembali ke negara ini sekarang. Suemiyu si penggemar itu mungkin akan menangis sampai mati. Nona Bai adalah putri dari keluarga kaya. Mana bisa dibandingkan dengan sampah seperti Suemiyu? Benar kalau bukan karena dia mirip sedikit dengan Nona Bai, mungkin dia tidak akan pernah bisa menarik perhatian Tuan Li. Mirip? Yanchen tidak disangka setelah bertahun-tahun berlalu kamu masih mencintaiku. Maaf sebelumnya, aku terlalu egois. Si teh hijau mati saja. Apa yang kamu lakukan? Tidak jelas ya sistem? Dalam novel pria utama paling mencintai si putih bulan. Dengan aku mengganggunya pasti nilai kesukaannya turun drastis. Telah membuka pemberitahuan tingkat kesukaan untukmu. Apa? Tidak mungkin pria utama saat ini sangat membenci si penggemar utama, tidak mungkin dia sangat menyukaiku. Apa kamu ada bug sistem?
Siapa kamu baru masuk sudah menggangguku? Kamu tas plastik merek apa bisa menahan begitu banyak? Kamu sudah meneliti 3 generasi nenek moyangku masih tanya siapa aku? Aku ayahmu. Kamu? Bagaimana dia tahu aku meneliti 3 generasinya? Suem Yuyu, aku menasihatimu. Sebaiknya sekarang juga berlutut dan minta maaf pada Nona Bai. Dia adalah orang yang paling disayang Tuan Li. Bukan tipe penggemar seperti kamu yang bisa melawan. Dia bilang begitu hanya untuk menarik perhatian Tuan Li. Penggemar memang penggemar sangat menjijikkan. Yanchen karena pacarmu. Sangat keberatan sebelum kamu putus. Kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Tidak benar dalam novel begitu. Bai Ting bilang begitu. Lian Chen langsung putus dengan si asli. Kalau begitu aku pergi. Aku tidak percaya kamu tidak menahanku. Tunggu. Yanchen meskipun dia penggantiku. Tapi aku tidak bisa ikut campur menjadi orang ketiga. Lebih baik kamu biarkan aku pergi. Bai Ting. Sekarang juga minta maaf pada pacarku. Padahal dia yang menggangguku, kenapa aku harus minta maaf? Ya benar, kenapa pemeran utama nggak ngikutin alur cerita? Kamu ngadu domba aku sama Muyu, nggak seharusnya kamu minta maaf. Aku nggak Yanchen, jelas-jelas kamu yang bilang. Kamu nggak bisa melupakanku. Matilah kamu cowok. Sekarang aku secara resmi mengumumkan. Kamu diputusin. Aku nggak setuju Muyu. Jangan dengerin dia ngomong di hatiku. Cuma ada kamu. Lepasin, jijik banget. Nona Su, Yanchen udah ngebina kamu selama ini. Kamu malah bilang dia jijik. Dia nggak seharusnya ngebina aku. Aku siang jadi kuli, malam jadi kuli lagi. Dia malam suka ganggu aku sampai larut. Capek banget. Kamu? Suem Yuyu, kamu gila, kamu pikir kamu siapa? Bisa-bisanya putusin Lie kita. Diam, kakak ipar juga kamu marahin. Lie, kamu nggak mungkin kena guna-guna dia kan? Nggak mungkin kan? Pemeran utama lagi ngapain sih? Aku udah kayak gini, tingkat kesukaannya nggak turun sama sekali. Muyu, ini salahku bikin kamu salah paham sama aku. Bai Ting bukanlah bulan putihku di hatiku. Dari awal cuma ada kamu, jangan tinggalin aku ya. Kalau gini, jangan salahin aku kalau aku keluarin jurus andalan, oke? Berlutut minta sama aku. Cewek fans kamu jangan keterlaluan. Dulu kamu yang selalu berlutut minta-minta Lie balikan. Sekarang berani-beraninya minta Lie berlutut. Yanchen, dia lagi menghina kamu. Cepetan putusin dia. Dasar kamu cuma karakter yang aku tulis. Karakter kertas, aku nggak bisa ngatur kamu. Jangan tinggalin aku, tolong. Tolong. Aku mau pulang. Kenapa aku tiba-tiba pingsan? Aku ingat. Nggak nulis pemeran utama sakit parah. Muyu, kamu udah sadar. Kamu punya gula darah rendah, emosi, jangan terlalu bergejolak. Nanti gampang pingsan. Dia yang aku tulis pemeran pria kedua sempurna, Songinan. Gantengnya lembut lagi. Masih diam-diam mencintai dan melindungi sang heroine. Benar-benar tipe idamanku. Tapi sayangnya, Apa sih yang ditulis ini? Pria kedua tidak bisa naik tahta. Tulis ulang. kenapa sih?
Pria utama sudah jahat begini. Kenapa tidak bisa biarkan pria kedua naik tahta? Apa karena kamu dan pria utama sama-sama margali? Tulis ulang. Sekarang aku masuk ke dalam buku jadi sang heroin. Aku lihat dia mau ngatur gimana. Dr. Zhong, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku tidak tahu harus bagaimana membalasmu. Tidak perlu membalasmu, Yu. Bisakah aku mengundangmu ke pesta ulang tahunku? Ya, pasti aku datang. Sungguh? Aku tidak pernah berpikir kamu akan setuju. Dulu kamu selalu mencari cara untuk menolakku. Dr. Zhong, sebenarnya kamu bisa lebih berani karena aku dan Lian Chen sudah putus. Lalu kalian akan rujuk lagi? Tentu tidak, kali ini aku yang memutuskan dia. Dr. Zhong, sebenarnya kamu adalah tipe idamanku. Suen Yuyu. Bagus, pulang ada harapan. Muyu, aku tahu kamu marah padaku karena Baiting pulang ke negeri. Tapi aku benar-benar menyukaimu, percayalah padaku. Lian Chen, kamu gila ya? Bukannya kamu selalu menjadikanku pengganti. Sekarang yang asli sudah kembali, kamu harusnya menendangku. Siapa bilang kamu pengganti? Dulu aku menyukaimu, sekarang menyukaimu, nanti juga menyukaimu. Apa sih yang terjadi? Pria utama terstimulasi, jadi gila bersaing. Tapi aku tidak menyukaimu lagi, putus harus putus. Kamu suka yang seperti apa? Aku ubah. Mas, kamu suka apa padaku? Aku ubah tidak boleh ya? Yan Chen, meskipun kita teman kecil, tapi Muyu sudah jelas bilang dia tidak menyukaimu lagi. Kedepannya aku juga tidak akan menyerahkannya Kamu padamu. berani. Apa yang tidak berani? Ya ampun, pria kedua juga sadar. Dr. Zhong, aku pilih kamu. Suen Yuyu. Kesabaranku ada batasnya. Kalau begitu jangan tahan. Benci aku sepuasnya. Kau milikku, pulang bersamaku. Dr. Zhong, tolong aku. Yan Chen, kamu tidak bisa begini, kita bisa bersaing secara adil. Dia wanita, kenapa aku harus bersaing denganmu? Bersaing. Kamu ngapain turunin aku, Dr. Zhong? Cinta paksa, kenapa pria bisa jadi gila? Turunin aku. Kamu ngapain lepaskan aku? Aku kasih tahu. Paksaan itu melanggar hukum. Ulang tahun Zaunginan, kamu tidak boleh pergi. Baiklah, aku tidak pergi, kamu lepaskan dulu. Benar. Cowok ganteng, kenapa aku tidak boleh pergi? Dunia aku yang mengatur. Aku akan pergi. Aku ini demi kebaikanmu, apa kamu lupa? Pada pesta ulang tahun Zaunginan, apa yang akan terjadi? Sesuatu yang buruk. Aku yang menulis ceritanya, mana mungkin lupa. Dalam novel, tokoh utama Suen Yuyu diracun oleh Baiting. Hampir diperkosa, akhirnya diselamatkan oleh Zaunginan. Adegan penyelamatan yang bagus. Aku harus pergi, tunggu. Tidak benar, bagaimana dia? Sepertinya juga tahu ceritanya. Tentu aku tidak tahu. Apa yang akan terjadi? Sesuatu yang buruk. Kamu pergi ke pesta ulang tahun Zaunginan buat aku itu. Sesuatu yang buruk, pokoknya kamu tidak boleh pergi. Cowok ganteng, kita sudah putus, kenapa kamu memerintah aku? Karena aku bosmu. Tulis ulang. Kenapa aku penulisnya? Kenapa kamu memerintah aku? Karena aku bosmu. Apa dia Lian Xiu? Apa bos juga masuk ke dalam buku? Tapi bos kenapa sangat menyukai aku? Li Zong, garis besar sudah selesai, lihat dulu. Di mana? Ini.
Li Zong, kenapa wajahmu merah? Apa kamu tidak tahu aku paling benci orang menyentuh rambutku? Muyu, kamu ngapain? Aku sentuh rambutmu, kamu tidak marah. Bodoh, mana mungkin aku marah. Sentuh sesukamu. Tingkat kesukaanmu ternyata kembali seperti semula. Jangan-jangan aku yang terlalu banyak berpikir. Sudahlah, aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Aku mau pergi ke pesta ulang tahun. Aku bilang kamu nggak boleh pergi. Kaki ada di tubuhku, mau kemana aku pergi bukan urusanmu. Aku malah mau ikut campur. Lepaskan aku. Ada orang. Bos. Sebelum aku kembali, jangan biarkan dia keluar. Baik. Lian Chen si ganteng, lepaskan aku. Kok dia mirip banget sama Lian Xiu? Nggak bisa, aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengurungku mimpi kali. Mau mengurungku nggak mungkin. Dr. Zhao. Zhao muda, kamu sudah 28 tahun. Udah nggak usah jadi dokter lagi. Zhao Group ini masih menunggu kamu kembali untuk mewarisi. Iya Yinan, meskipun kamu dokter jenius. Tapi kalau bisnis kamu nggak kalah sama Yan Chen. Banyak omong, cepat makan terus pulang masing-masing. Tunggu sebentar, Muyu belum datang. Zhao Yinan, aku peringatkan kamu sekali lagi. Sue Miuyu adalah milikku. Muyu bilang sekarang dia nggak suka sama kamu lagi. Dia cuma bilang begitu untuk memancingku. Kamu benar-benar percaya? Muyu kan bilang mau datang ke pesta ulang tahunmu hari ini. Dia mana? Demi pertemanan kita. Aku sarankan kamu nggak usah menunggu, jangan sampai pagi. Dia nggak akan datang. Siapa bilang aku nggak datang? Selamat ulang tahun, Dr. Zhong. Suemyu ulang tahun kasih mawar. Ini bisa dianggap cinta. Tentu saja. Fans kamu benar-benar miskin cinta. Cuma kasih satu bunga. Kamu ngerti apa yang aku kasih? Bukan cuma bunga, tapi perasaan. Terima kasih, Muyu. Aku sangat suka. Kok kamu bisa keluar? Urusanmu apa? Muyu. Aku sama Baiting benar-benar gak ada apa-apa di mataku, dia seperti udara saja. Bisa nggak kamu berhenti bikin aku kesal? Pakai Zhao Yinan terus, oke? Siapa yang bikin kamu kesal, Dr. Zhong? Jangan salah paham, bukan seperti yang dia bilang. Aku percaya sama kamu. Cantik berani rebut cowokku. Lihat deh gimana aku ngadepin kamu. Su, jangan salah paham. Aku sama Yan Chen cuma teman biasa.
Ayo kita minum hilangkan dendam. Akhirnya datang juga minuman berobat. Kalau dia Lian Xiu, pasti tahu minuman ini ada masalah. Oke, aku minum. Benar-benar kamu. Kamu cowok ganteng yang sombong dan ngeselin. Lian Xiu. Li apa-apa Siu. Muyu, aku sayang banget sama kamu. Tapi kamu malah selingkuh. Gak jujur sama aku. Main drama sama aku ya. Lihat deh, aku bikin kamu ketahuan. Aku selingkuh sama cowok lain. Cowok ini namanya Lian Xiu, dia itu cowok yang bikin eneng. Setiap kali aku lihat dia rasanya kayak makan lalat. Kamu marah aku ngomongin Lian Xiu, kamu marah apa? Kecuali kamu itu. Kamu beneran ngikhianati aku. Aku sayang banget sama kamu. Kenapa kamu lakuin ini, kenapa? Dia aktingnya terlalu bagus. Atau aku yang kebanyakan mikir? Su, kamu beneran selingkuh sama Yan Chen. Kamu keterlaluan banget. Li, cewek kayak dia nggak pantas sama kamu. Aku mohon cepetan putusin dia. Lian Chen, kamu kenapa sih? Aku udah selingkuh sama kamu. Kenapa kamu masih sayang sama aku? Aku mohon benciin aku. Oke, aku mohon tolong dong. Fans jangan sok-sokan. Li pasti nggak bakal terima kamu selingkuh sama dia. Iya, kamu cuma badut bikin jijik. Diam semua. Yan Chen, sadarlah. Jangan sampai kau terhipnotis oleh si perempuan licik ini. Kau benar. Sadarlah, otak cinta. Tidak ada jalan keluar. Muyu, apapun yang terjadi sebelumnya, biarkan berlalu. Aku akan berusaha lebih keras untuk membuatmu bahagia. Aku akan menjadi orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Aku akan membuatmu selalu tidak bisa lepas dariku. Ya Tuhan. Siapa sih orang gila ini? Aku yakin Muyu pasti tidak akan selingkuh, dia bilang begitu. Hanya untuk memutuskan hubungan dengan Lian Chen. Aku sarankan kau sadar diri. Dr. Zhong, hanya kau yang mengerti aku. Kau berani menyentuh wanitaku. Sekarang dia bukan milikmu. Kalian berdua cukup, kalian mau mencopot lenganku ya? Maaf Muyu, aku membuatmu kesakitan. Aku tidak akan melepaskanmu. Makan malam sudah siap, silakan duduk. Muyu, ini udang yang aku bawa dari Australia, coba cicipi. Bos, sarapan Anda. Apakah ada udang di bubur ini? Iya, ini bubur udang. Direktur alergi, udang kalau makan udang dadanya akan muncul ruam merah. Sangat gatal. Apakah dia Lian Xiu? Coba makan udang saja pasti tahu. Yan Chen, kau makan. Ini khusus dari Dr. Zhong untukmu.
Aku makan tidak pantas ya. Kau benar, aku ambilkan yang baru untukmu. Nona Su, kau di depan kami. Main dua kaki ya benar. Kau terlalu tidak tahu malu. Tidak ada cara, pesona kakak memang begitu besar. Kalian semua iri sampai tidak karuan ya. Aku benar-benar tidak tahan Tuan Li, Tuan Zhang. Cepat keluarkan perempuan ini, boleh tidak? Tidak boleh. Yan Chen, kau tadi sangat jantan. Ayo aku suapin. Duduk di sini aku suapin. Jangan keterlaluan. 2 perahu harus pilih 1. Kau tahan. Hanya dengan mengetahui siapa dia saya bisa memberikan penanganan yang tepat. Baik. Saya duduk. Muyu, kamu benar-benar memilih dia. Maaf ya Dr. Zhong, meskipun kamu adalah tipe ideal saya, tapi kamu hanya karakter 2D, lebih baik pulang saja. Kalau tidak memilih saya tidak akan. Makan. Sangat enak. Dia tidak alergi. Bagaimana ada perasaan tidak nyaman di mana-mana? Tidak, saya merasa sangat nyaman. Tidak ada reaksi alergi. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Zhang, kamu lihat wajah wanita ini. Dia adalah seorang wanita yang tidak konsisten. Sue Miyu, saya pikir kamu benar-benar memiliki kemampuan, ternyata masih menjadi wanita Liye. Zhang, dia sedang memanfaatkanmu. Menganggapmu sebagai cadangan. Dr. Zhong, jangan salah paham. Saya punya alasan. Apa alasannya? Saya tidak memaksamu. Diam. Muyu, akui saja. Kamu sudah tidak bisa menahan diri jatuh cinta padaku. Narsis, jangan bermimpi. Seumur hidup saya tidak mungkin jatuh cinta padamu. Muyu, jangan main-main dengan trik menarik perhatianmu. Hati saya sudah milikmu. Ayo kita minum anggur bersama untuk semua orang. Meriahkan suasana. Siapa yang mau minum anggur bersamamu, ambil. Sue Miyu, kamu berani menyemprotkan kotoran ke jas Liye. Kamu tahu berapa harga setelan tingginya ini? Kalau kamu dijual pun, tidak akan cukup untuk membayarnya. Saya tidak mengeluarkan tenaga. Kamu yang sengaja. Kamu bilang sengaja, ya sudah sengaja. Saya akan merapikan dulu, kalian silakan makan. Dia sedang menggaruk-garuk. Kamu mau pergi kemana? Ada urusan mendesak, saya pergi dulu. Saya temani kamu. Tidak usah. Saya sakit perut, saya mau ke toilet. Toilet ada di sebelah kiri koridor. Baik, terima kasih. Dia lari cepat sekali, mana seperti mau ke toilet. Jelas-jelas dia masuk untuk mencari Yan Chen. Benar-benar penggemar berat ya demi bisa bersama Liye. Berduaan saja bohongnya nggak ada habisnya. Jangan bilang begitu, Muyu dulu memang suka nempel sama Lian Chen, tapi dia selalu jujur, nggak pernah bohong. Zhang Xiao, dia sudah bertingkah seperti ini. Kamu masih membelanya, nggak percaya, kita masuk lihat. Nggak usah deh. Ada banyak kamar, dia lari kemana ya? Cincinnya.
Lian Xiu, kamu ternyata di sini. Kalau kamu masih menyebut nama pria itu, aku benar-benar marah. Jangan pura-pura, aku sudah lihat. Kamu lihat apa? Lihat kamu garuk-garuk gatal. Garuk apa, Muyu? Kamu sebenarnya ngomong apa sih? Oke, main sandiwara ya. Sekarang aku akan membongkarmu. Ini rumah Zaung kalau mau. Kita pulang saja. Siapa yang mau cowok ganteng lepas? Nggak lepas. Nggak lepas ya harus lepas. Kamu ngapain? Paksaan itu melanggar hukum. Ini dialogku. Kalau begitu bilang. Cowok ganteng, bajumu aku copot pasti. Lian Chen, lepaskan dia. Hampir saja. Usahaku nggak boleh sia-sia, cowok ganteng. Kamu tunggu saja. Muyu, kamu nggak apa-apa, maksudnya hampir. Apa dia hampir saja? Iya, Dokter Zaung, aku tadi. Hampir saja dia ganggu. Untung kamu datang tepat waktu, pria ini. Su Yuyu. Kamu jangan main tuduh. Sistem dia marah. Tingkat kesukaannya seharusnya turun ya. Nggak turun. Aku harus mencari tahu. Kamu siapa, Suemyu? Jelas-jelas kamu yang nempel. Sama Yan Chen nggak mau lepas, malah tuduh Yan Chen ganggu kamu. Kamu benar-benar nggak tahu malu. Penggemar berat kamu anggap kita semua bodoh ya? Orang bodoh aja nggak percaya sama kamu. Kamu percaya atau nggak terserah. Dokter Zhong, sekarang aku akan bawa pria ini ke kantor keamanan. Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi, sampai jumpa. Aku temani kamu pergi. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Presiden, kita mau kemana? Ke kantor polisi. Pacarku mau melaporkan aku atas tuduhan pemerkosaan. Ngapain ke kantor polisi? Pulang saja ke Shanking Garden. Baik. Setelah pulang, aku harus membongkar kebenaran tentang dirimu. Muyu. Kenapa buru-buru bawa aku pulang? Buka bajumu. Saking tidak sabarnya. Sudah pasrah ia. Ia buru-buru banget jadi. Mau mandi dulu nggak? Oke, nanti pas keluar. Jangan kabur ya. Siapa yang kabur, siapa yang jadi anjing? Oke. Apa-apaan ini nggak bisa dipakai. Li, jangan paksa aku. Kalau aku masuk sekarang nggak bakal kena penyakit mata kan? Tunggu dulu, cari waktu yang tepat, pasti bisa lihat dadanya. Sekaranglah waktunya. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, tapi kamu yang ada masalah. Kamu nggak alergi. Alergi apa? Kayaknya aku salah orang, dia memang si pemeran utama Lian Chen. Nggak apa-apa, aku masih ada urusan duluan ya. Setelah menggoda mau kabur.
Siapa yang menggoda? Baru tadi siapa yang bilang buru-buru? Siapa yang kabur, siapa yang jadi anjing? Aku jadi anjing deh, biarin aku pergi. Aku sudah bilang. Aku nggak akan pernah melepaskanmu. Kenapa jantungku berdebar-debar ya? Pasti karena kamar mandinya pengap. Lian Chen, jangan buang-buang waktumu. Seumur hidupku aku nggak mungkin suka sama kamu. Kenapa? Karena kamu mirip banget sama orang yang aku paling benci. Orang yang paling aku benci. Iya. Setiap kali lihat dia aku langsung mual. Pengen muntah. Sama kayak lihat kamu. Ternyata berkurang. Nah, menurutmu apa kelebihannya? Sungguh tidak bisa memikirkan. Lalu apa yang tidak kamu sukai darinya? Itu terlalu banyak, sehari semalam tidak akan cukup. Dia ini sombong, otoriter, dan jahat. Dan setiap hari aku menghindarinya seperti menghindari wabah. Dia seperti hantu penagih utang yang terus mengejarku. Sudah cukup. Aku tidak membicarakanmu, kenapa kamu marah? Aneh, aku mengeluh tentang Lian Xiu. Ternyata bisa mengurangi rasa suka Lian Chen. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu pulanglah besok, aku harus kerja, mau istirahat. Tapi kamu benar-benar aneh. Kenapa sebenarnya kamu marah? Kamu keluar, aku mau istirahat. Tidak, aku tidak pergi. Kamu jelas-jelas marah, cepat katakan kenapa. Kalau tidak, malam ini tidak ada yang tidur. Karena aku tidak ingin mendengar kamu menyebut pria lain. Jawaban ini memuaskanmu. Jahat, ini ciuman pertamaku. Bibirnya sangat lembut. Kamu tidak tahu malu. Benar-benar ahli dalam mengendalikan emosiku. So Sing Sing. Ya ampun, aku gila ya, bagaimana bisa memikirkan ini? Aku mau tidur. Sing Sing, bangun, waktunya kerja. Sing Sing. Kenapa aku berhalusinasi lagi? Halusinasi apa? Bukan halusinasi, kamu ngapain sih, pria jahat? Bukan kamu yang menciumku duluan. Aku. Aku sedang tidur berjalan. Nanti di kantor aku akan menghukummu. Selamat pagi, Li Zong. Li Zong. Aneh, aku menulis pria anjing.
Di kantor dia seperti angin sepoi-sepoi bagi para wanita. Kenapa hari ini jadi dingin seperti es? Sungguh memusingkan wajahnya sama dengan Lian Xiu. Kenapa aku selalu hentikan? Su Xingxing, jangan lupa tugasmu. Kamu ngapain? Buatkan aku secangkir kopi tambah 1. Buatkan aku secangkir kopi tambah 1 sendok gula. Li Zong, kopi Anda. Terlalu manis, ulangi. Terlalu pahit. Ulangi. Ulangi. Jangan-jangan kamu mau bilang tambah 1 sendok gula? Bukan 1 sendok susu. Gula terserah. Oh. Kok aku selalu merasa dia? Ada bayangan Lian Xiu. Hampir ketahuan lagi. Li Zong, kopi Anda. Dia sedang main apa sih? Ada apa Li Zong? Apa kopi yang kubuat tidak enak? Gula terserah ya. Enak. Kalau enak minum banyak-banyak dong. Press dear. Sebentar lagi aku kembali. Kembali kalau ada sesuatu, cepat bilang. Press dear, 3 bulan lalu. Anda menyuruh Nona Bai ikut pesta topeng. Undangan sudah kubuat, kalau tidak ada masalah. Aku akan memberikannya padanya. Pesta topeng di buku Su Muu. Untuk menjilat Lian Chen juga minta undangan pada asisten Chen Bai Ping untuk memprovokasi hubungan mereka. Di pesta menipu Su Muu untuk menari dengan Zhuang Yinan. Lian Chen karena itu sangat membenci Su Muu. Drama kacau ini benar-benar bantuanku dalam menyelesaikan tugas. Pesta topeng dibatalkan. Kok kamu tidak ikut alur cerita lagi? Kamu maksudmu apa-apa yang dimaksud? Tidak ikut alur cerita. Tidak ada, tapi aku benar-benar heran. Kamu sendiri yang mengatur pestanya. Mengapa dibatalkan? Sepertinya pesta ini harus diadakan. Press dear, kalau dibatalkan, aku akan memberitahu Nona Bai. Tunggu, aku belum selesai bicara. Maksudku kalau dibatalkan. Itu tidak mungkin. Jangan-jangan aku terlalu curiga. Bodoh amat, yang penting alur cerita berjalan. Asisten Chen. Boleh minta undangan, aku juga mau ikut. Boleh. Tidak mungkin. Jangan pelit dong, kamu pegang banyak banget. Kasih aku 1 dong. Ini udah aku tulis namanya. Kasih aku 1 dong. Beneran nggak bisa? Nggak apa-apa. Siapa yang suruh kamu nari? Nggak boleh pergi. Kenapa? Aku juga pengen nari. Kamu beneran pengen banget nari sama Zhuang Yinan? Mimpi deh. Kamu udah selesai kerja belum? Dokumen-dokumen ini butuh tandamu segera. 1 tanda baca pun nggak boleh salah. Besok pagi serahkan ke aku. Kamu. Oke, aku kerjain. Aku juga cabut. Tunggu, bikin aku 1 lagi. Santai aja. Aku bikin apa sih? Di novel juga jadi kuli. Lian Chen. Kira gini aku nggak bisa ikut pesta dan saya cuma undangan doang. Nggak bakal bikin penulis ini menyerah. Nona Bai. Asisten Chen, gimana kabar pesta dan Sayan Chen bilang apa?
Direktur bilang bakal diadakan sesuai jadwal. Undangan. Oke, aku balik dulu siap-siap. Hati-hati di jalan. Cari cara. Tunggu dulu. Suemyu. Kamu ngapain? Ada hal kecil mau minta tolong. Bisa kasih aku undangan pesta dansa nggak? Gak bisa pesta kayak gini. Cuma orang kalangan atas yang boleh masuk. Kayak kamu yang kerja kantoran. Pergi juga cuma bikin malu. Untuk ngerjain tugas aku tahan. Nona Bai, aku beneran pengen. Nari sama Dr. Zhong bisa nggak? Kamu bantu aku. Kalau dia nari sama Zhanginan di depan umum. Bukannya Yanchen bakal dikasih tanduk. Nanti Yanchen pasti marah besar. Putuskan dia ya sudah kalau begitu aku. Baiklah, aku akan bermurah hati memenuhi keinginanmu. Terima kasih ya, kamu memang baik banget. Kamu tinggal di sini dan perhatikan baik-baik. Semua tamu pakai baju apa, pakai topeng apa. Laporkan semuanya padaku. Baik, Nona. Dr. Zhong pakai jas putih, emang pangeran berkuda putih. Kalau aku tidak salah ingat, Dr. Zhong seharusnya akan pakai topeng putih, Lian Chen pakai yang emas. Benar juga Dr. Zhong, tunggu aku. Nona Su tolong pakai topeng. Oh, baik. Segera pakai. Su Xingxing, kamu tetap datang. Kalian semua dengar belum, pesta dansa malam ini itu persiapan Pak Li. Khusus untuk Putri Bai. Pak Li benar-benar sayangnya. Malam ini Putri Bai pasti akan memukau semua orang iya. Cepat lihat, ada yang datang lagi. Dia pakai kalung pusaka keluarga sendiri. Dia adalah Putri Bai. Nona Bai memang pantas menjadi wanita terkemuka nomor 1 di Kyoto, emang berkelas Nona Bai. Bolehkah aku menjadi partner dansamu? Maaf, aku sudah ada partner. Mana Dr. Zhong? Dari mana datangnya si cantik ini, cantik banget. Ya ampun, Nona ini sangat berkelas, rok yang dipakai. Kelihatannya sangat mahal. Cuma barang pasar loa. Proporsi tubuhnya sempurna banget. Nona, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Cantik dansa denganku dong, cewek cantik, lihat aku. Siapa dia? Nona, dia adalah Suemyu. Ternyata dia. Kalian ngapain, jangan mendekat. Terima kasih sudah menyelamatkanku, Dr. Song. Aku Suemyu, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Ah, cepat lihat yang pakai jas putih. Tuan itu sangat berkelas. Orang seperti ini tanpa lihat wajah saja pasti orang kaya raya, jangan-jangan dia Pak Li. Orang yang pakai topeng putih itu apakah Lian Chen? Bukan, Nona, dia adalah Tuan Muda Zhong. Pak Li pakai jas hitam, pakai topeng emas. Nona, dia adalah Pak Li. Lian Chen sudah datang, bisa mengerjakan tugas Dr. Song. Ayo kita mulai.
Kenapa kamu diam saja? Jangan malu-malu. Ada apa, Dr. Zhong? Ada apa, Dr. Zhong? Pergi suruh Zhao Yinan. Pastikan memakai bajuku dan topengku. Ya. Maaf Pak, saya tidak sengaja. Bajunya kotor, saya punya satu set lagi. Setelan cadangan saya akan mengantar Anda untuk berganti, oke? Hanya bisa begini, silakan. Apakah kamu sangat ingin menari denganku? Ya, Apa sih kelebihanku? tunggu Dr. Zhong. Suaramu kok mirip sekali dengan Li Yanchen. Baru-baru ini flu mungkin. Suaranya agak berubah, mari kita lanjutkan. Oh, baiklah. Pak, mari kita menari bersama. Baik. Li Yanchen datang mulai strategi. Dr. Zhong, kamu menari dengan sangat baik. Sampai membuatku terpesona. Sampai tak bisa tidur. Dia marah tapi di kepalanya. Kok tidak ada indikator suka? Abaikan dia, mari kita lanjutkan. Apakah karena kurang stimulasi? Dr. Zhong, kamu sangat mempesona. Bisakah aku mendengar detak jantungmu yang kuat? Siapa dia? Dia Su Muu sekarang menjadi penggemar berat Zhang Yinan. Dia adalah MUU. Jangan pergi, tariannya belum selesai. Fokus. Dr. Zhong, kamu terlalu dekat. Tidak pantas. Bibirnya sangat lembut. Kamu gila ya, kenapa sekarang malah memikirkan dia? Pikirkan Dr. Zhong hari ini, dia sangat mempesona. Sedang memikirkan apa? Memikirkan Li. Bukan Li Yanchen, dia orang yang paling kubenci. Dia bahkan tidak bisa menandingi sehelai rambutmu, Dr. Zhong. Kamu adalah Li Yanchen. Kenapa kamu memakai baju putih? Yang pakai baju putih bukankah seharusnya Dr. Zhong? Bagaimana kau tahu Zhao Yinan memakai baju putih? Kalau kau Yanchen, lalu siapa kau? Aku Zhenginan Muyu, aku di sini. Dr. Zhong, kenapa kau memakai topeng emas? Bajuku secara tidak sengaja rusak, jadi aku ganti dengan yang lain. Orang-orangan kertas ini benar-benar hebat ya. Membuatku sebagai penulis diputar-putar. Muyu, bolehkah aku mengajakmu menari? Tidak, dia pasanganku. Itu hanya menurutmu. Apalagi ini terjadi lagi. Zhao Yinan, apa kau begitu suka mencuri pacar orang lain? Ini kompetisi yang adil. Pilihan ada di tangan Muyu. Kau pilih. Aku. Wahai gadis cantik, akulah wanita nomor 1 di ibu kota. Kenapa dua pria terbaik menyukaimu? Aku pergi ke toilet dulu. Kalian berdua saja yang menari. Zhao Yinan, kau benar-benar menantang batasku.
Sayang sekali kau juga melakukannya. Jangan bilang kau benar-benar berpikir dia akan menyukaimu. Setidaknya saat ini dia paling membencimu bukan aku. Apa maksudmu? Mengesalkan apa masalah mereka berdua? Tuan Li dan Tuan Muda Zhang bertengkar. Bertengkar. Kali ini, aku takkan membiarkanmu mendapatkannya. Berhenti bertengkar. Mengalahlah, kenapa kau bilang mengalah? Dia tak mungkin menyukaimu seumur hidupnya. Kenapa bisa? Hanya karena kau adalah karakter datar dalam cerita. Apa katamu? Karakter datar? Apa maksudmu? Itu tak perlu kau ketahui, jauhi Muyu dariku. Dia sudah hamil anakku. Apa katamu, Lian Chen? Siapa yang hamil anakmu? Dasar brengsek, bicara sembarangan merusak reputasiku. Muyu, asalkan kau bersedia, kita bisa kapan saja memiliki seorang anak. Aku tidak mau Dr. Song. Jangan salah paham, aku dan dia benar-benar bersih, tidak ada apa-apa di antara kami. Meski ada sesuatu, aku tidak keberatan. Yan Chen, Berkurang lagi, ternyata persaingan pria memang efektif. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat strategi Dr. Song. Kau sangat baik, penuh kesopanan dan lembut. Sungguh membuat hati berdebar. Apakah kamu benar-benar merasa berdebar karena aku? Iya, aku merasa berdebar. Aneh. Tingkat kesukaan menurun, seharusnya aku senang ya. Ayo kita menari. Baik. Dia baru saja menyelamatkanku, aku seperti ini. Apakah terlalu berlebihan? Muyu sedang memikirkan apa? Oh, tidak ada. Su Xingxing, sadarlah. Mengapa peduli dengan pria itu? Dia hanya seorang pria tampan yang perlu dirayu, hanya itu saja. Maaf, Dr. Zhong, apakah sakit? Tidak apa-apa, tidak sakit. Aku rasa aku masih belum cocok untuk menari. Sampai di sini saja hari ini. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, aku ingin berjalan sendiri. Suemyu ini adalah pesta dansa yang diadakan oleh Yan Chen untukku. Tapi kamu yang mencuri perhatian. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hei, bantu aku mengurus seseorang. Foto sudah. Non. Teman-teman, perhatikan baik-baik orang di foto ini. Non sudah perintah, nanti lihat cewek ini patahkan kakinya. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Cewek ini lumayan cantik ya teman-teman. Nanti pelan-pelan saja malamnya, kita bisa bersenang-senang. Tunang saja bos, kami semua sudah siap. Aku tidak menulis adegan ini untuk si tokoh utama. Tampaknya dunia dalam buku sudah menyimpang dari jalurnya. Mau lari tidak ada jalan. Jangan mendekat. Pukul dia. Tolong. Lian Chen. Cepat pergi. Berani mengacaukan rencanaku. Hati-hati. Pergi, cepat pergi. Lian Chen. Kamu berdarah. Dia ternyata peduli padaku. Kita cepat ke rumah sakit, ayo. Ada dokter keluarga. Mari kita pulang. Bagaimana kabar urusannya? Non orangnya sudah diselamatkan. Sekumpulan orang tidak berguna pergi. Suemyu, kali ini kamu beruntung.
Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak ada masalah. Tapi lengan Pali cukup parah. Perlu istirahat yang baik, kalau tidak tangannya bisa cacat. Seserius itu? Sini tidak ada urusanmu lagi, kamu bisa pulang dulu. Lian Chen, kamu bodoh ya? Aku memperlakukanmu buruk, kenapa kamu menyelamatkanku? Karena aku suka kamu. Kamu menangis sampai segitunya terharunya. Aku benar-benar hancur, kenapa kamu begitu mudah jatuh cinta padaku? Bagaimana kamu tahu aku jatuh cinta padamu? Kalau dia tahu aku adalah transmigrator yang membawa sistem, tidak akan menarikku untuk ditelitikan aku. Tidak tahu firasat saja. Sudah larut, istirahatlah lebih awal. Kamu ngapain? Malam ini kita tidur bersama ya. Tanganmu hampir cacat, kamu mikir apa? Aku takut malam nanti mau minum tangannya tidak nyaman. Kamu mikir apa? Aku tidak mikir apa-apa. Kenapa tadi aku bisa dibuatnya malu dan deg-degan? Jangan-jangan aku. Tidak mungkin, dia juga karakter yang paling ku benci. Bagaimana mungkin aku suka dia ya? Tidak mungkin suka dia. Pasti otakku lagi kacau, minum aja biar sadar. Yaya tidak boleh suka dia. Benar, tidak suka dia. Agak mabuk nih. Pulang tidur ah. Jangan buka lagi. Aku berhalusinasi lagi. Wah, sangat nyata. Aku suka. Aku pencuri bunga. Malam ini akan kucemari kamu. Kamu yakin bangun gak akan menyesal? Tidak akan menyesal. Ah, Lian Chen, kamu brengsek, ngapain kamu di tempat tidurku? Ini tempat tidurku tadi malam. Kamu yang memaksa. Aku pencuri bunga. Malam ini aku akan menghancurkanmu. Lalu bagaimana aku tidak akan sungguh-sungguh denganmu. Kamu lihat sendiri. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Benarkah, mungkinkah malam pertamaku diambil oleh orang kertas ini? Kamu harus bertanggung jawab padaku. Tanggung jawab apa?
Tadi malam aku tidak melakukan apa-apa. Bukti ada di depan mata masih mau menyangkal. Aku tidak ingat, siapa tahu kamu yang melakukannya sendiri. Mungkinkah aku sendiri yang mencakar sampai terluka? Aku yang mencakarmu. Ya kamu tidak akan berpikir. Kamu yang mencium. Pria brengsek. Presiden Direktur Grup Zhaong datang mencarimu untuk menandatangani kontrak taman hutan. Proyek ini dalam buku adalah kerjasama dengan Ketua Zhaong. Hasilnya untuk 50 miliar, baik aku segera datang. Bajingan brengsek. Kenapa hari ini tidak ada supir? Supirnya izin sakit. Kalau begitu kamu yang menyetir. Baik. Ya Tuhan, dunia dalam buku ini benar-benar gila. Bos malah menjadi supir sekretaris. Sudah duduk dengan nyaman. Ketua Zhaong, maaf membuatmu menunggu. Dokter Zhaong, kenapa kamu? Nona, apakah kamu ada janji temu? Aku datang mengantar makan siang untuk Yanchen. Perlu janji temu, ternyata Putri Bai. Silakan masuk. Dokter Zhaong, kenapa kamu? Aneh, aku menulis Zhong Yinan. Sangat mencintai dunia medis sampai ayahnya meninggal. Baru terpaksa pulang mewarisi bisnis keluarga. Sekarang kenapa lebih cepat? Untukmu aku memutuskan menjadi seorang pengusaha yang hebat. Untukku. Xiao Zhaong, kalau bicara bisnis aku sangat menyambut. Tapi kalau mau merebut orang, maaf tidak bisa menemani. Suemyu, kamu pikir kamu siapa? Yang mereka suka seharusnya aku. Kamu ngapain sih, Dokter Zhaong? Jangan salah paham, bukan seperti yang kamu pikirkan. Muyu kemarin malam. Pasti kamu capek ya, ayo. Bantu nyonya muda istirahat. Enggak, bukan begitu dia. Dia maksudnya apa sih? Siapa yang ganggu dia? Ini fitnah. Nyonya muda, jangan banyak bicara. Jangan panggil aku nyonya muda. Sini. Pak Zhaong muda belum pergi. Yanchen, jangan lupa. Kita teman kecil, aku tahu banget kalau kamu bohong. Siapa teman kecilmu, kamu pantas. Dan lain kali panggil aku Pak Li. Aku tidak kenal kamu. Nyonya muda, kamu istirahat dulu, aku sibuk dulu. Sudah bilang jangan panggil aku nyonya muda. Baik, Nyonya muda. Lagian juga nggak ada kerjaan, nonton aja drama pendek fencing. Sekretaris Su, dokumen ini perlu tanda tangan direktur. Bisa tolong kamu bantu ingatkan? Kamu aja yang pergi. Direktur lagi meeting sama Pak Zhaong muda, aku takut. Tolong dong Sekretaris Su, kamu cantik dan baik, pasti mau bantukan. Baiklah, aku pergi. Siapa suruh kamu manis banget? Terima kasih. Pali, kita bahas yang penting dulu. Proyek Taman Tengah Danau. Aku nggak mau kerja sama lagi. Liang Chen, kamu balas dendam kekanak-kanakan. Aku kekanak-kanakan. Itu proyek miliaran, kamu cuma bisa pegang. Pisau bedah, mau kerja sama-sama aku pantas. Siapa yang kekanak-kanakan? Kalian berantem lagi. Kamu datang kenapa? Ada dokumen darurat perlu tanda tangan, kamu cepat. Dokter Zhaong, kamu pakai baju ini keren banget kayak bos. Kalau kamu suka. Sudah tanda tangan.
Kamu keluar dulu, kita masih ada urusan. Bahas yang baik, jangan berantem. Dokter Song, sampai jumpa. Sampai nanti. Li Zong ini yang saya buat. Rencana kerjasama kalau menurutmu oke. Langsung tanda tangan kalau tidak. Saya bisa langsung pergi. Kenapa kamu pikir? Saya akan melihat rencana sampahmu. Pengusaha cari untung. Hati-hati rusak citra. Rencana ini memang bagus. Baiknya ikuti alur cerita biar Su Xingxing tidak curiga. Ada dokumen mendesak cepat. Sial. Sekretaris Su sudah kasih menandatangani. Sudah lihat. Kamu sengaja ya? Singkirkan kakimu. Su Muu. Jangan-jangan kamu benar-benar pikir, orang rendahan sepertimu bisa menikah ke keluarga Li jadi istri CEO. Teh hijau tidak pura-pura lagi. Saya ulangi, kamu menginjak kontrak saya. Singkirkan kakimu. Saya tidak mau. Apa saya terlalu baik sama kamu ini? Karakter kertas berani mengancam saya. Percaya tidak, saya akan membuatmu mati. Semua diinjak kotor. Su Muu, kamu berani mendorong saya. Teh hijau mati, kamu gila apa? Sudahlah Sekretaris Su Putri Bai. Kita tidak bisa melawan tahan dia. Lepaskan. Berhenti. Bai Ting berani menyentuh wanita saya. Mau mati ya? Yan Chen, dia yang mulai mengganggu saya. Dia ganggu kamu, kamu terima saja kalau kamu berani. Menyentuh rambutnya, saya akan menghancurkan keluarga Bai di Kyoto. Meski tampangnya sama, tapi Lian Chen jauh lebih enak dilihat daripada Lian Xiu. Yan Chen, bagaimana bisa kamu bicara seperti ini? Apa kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Jangan berharap terlalu banyak, saya sudah bilang. Orang yang saya cintai hanya Su Muu. Kenapa apa saya tidak lebih baik darinya? Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Di hatiku kamu bahkan tidak bisa menyamai sehelai rambutnya. Aku tidak terima. Aku adalah wanita terkemuka nomor 1 di Kyoto, sedangkan dia hanya seorang sekretaris kecil yang tidak punya apa-apa. Siapa bilang dia tidak punya apa-apa? Dia punya aku. Dan segalanya milikku. Ya ampun, ini rasanya seperti bos yang sangat berkuasa. Jatuh cinta padaku? Apa aku kebanyakan makan jamur Yunan? Ya kan? Panggil orang, antarkan tamu. Non Bai, silakan. Su Muu, kamu ini benar-benar cantik. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bagaimana kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Tidak. Baik, aku akan membawamu beristirahat. Baik. Sekarang kamu istirahat dulu, aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Lalu aja kamu makan enak.
Hari ini kenapa kamu begitu manis? Aku jadi agak tidak terbiasa. Pergi sana, benci banget. Dia sengaja. Tidak boleh Su Xingxing, kamu harus sadar. Jatuh cinta padanya kamu tidak akan bisa pulang seumur hidupmu. Ada apa? Teknik ciumanku buruk ya? Kamu ngomong apa sih? Barusan itu hanya kecelakaan. Kecelakaan ini kamu suka? Tidak suka. Cepat pergi kerja, cepat. Su Xingxing, kamu tidak benar-benar jatuh cinta padanya kan? Dia hanya karakter dalam cerita kalian berdua. Tidak akan ada hasilnya. Mungkin sudah saatnya untuk jujur padanya. Ini bukan karakter, Yan, apa dia bukan Lian Chen? Titik keuntungannya tidak memuaskan kalian harus memberikan diskon 5 poin lagi. Jika bisa buat ulang kontraknya lalu temui aku lagi. Baik, aku pergi dulu. Chen Fei, ambilkan aku obat. Barusan MUU terlalu bersemangat, bibirku sampai tergigit. Manajer Xiao Zhuang, ada apa lagi? Tidak ada. Presiden, Anda mau kemana lagi? Ada urusan? Ada beberapa dokumen yang perlu Anda tinjau segera. Bisakah Anda meluangkan waktu untuk menanganinya? Benar-benar di mana-mana selalu sibuk sekali. Kalau begitu aku duluan turun. Ya. Muyu. Ada apa cari aku? Muyu. Maukah kamu menikah denganku? Cepat bangun, kenapa tiba-tiba melamarku? Di bukuku juga nggak ada tulisannya begini. Muyu dulu di hatimu. Hanya ada Lian Chen, aku nggak bisa. Dan nggak seharusnya mengganggumu, tapi sekarang beda. Kamu nggak suka dia lagi jadi. Aku nggak boleh kehilangan kamu lagi. Muyu, aku beneran suka sama kamu. Boleh nggak kasih aku kesempatan? Pria sempurna melamarku. Harusnya aku senang dong. Tapi kok aku nggak ada perasaan sama sekali ya? Aku nggak bisa terima lamaranmu. Kenapa kamu masih suka Lian Chen ya? Nggak kok, masa sih? Terus kenapa dong kamu harus kasih aku alasan? Baiklah, aku jujur aja ya. Sebenarnya kita nggak satu dunia. Maksud kamu apa? Apapun yang kamu percaya atau nggak, dunia kalian ini adalah buku yang aku tulis, aku penulis yang masuk ke sini. Tapi cepat atau lambat aku harus balik jadi antara kita. Nggak mungkin. Maksud kamu? Kamu masuk ke buku. Iya Zhong Xiao, kamu pinter banget. Dia seumur hidup nggak mungkin suka sama kamu. Kenapa? Karena kamu cuma karakter di buku.
Beneran kamu sih kamu yang sombong dan menjengkelkan ini cowok ganteng, Lian Xiu. Jangan-jangan Lian Chen juga orang yang masuk ke buku. Muyu, kamu serius nih? Tentu aja serius. Dan aku bukan Su Muyu, aku Su Xingxing. Ini nggak masuk akal. Dunia yang begitu nyata. Ternyata cuma dunia di buku. Kalau yang aku bilang tadi kamu nggak percaya. Kamu anggap aja aku nggak bilang apa-apa. Tapi kita beneran nggak mungkin. Terima kasih udah suka sama aku duluan ya. Aneh kok aku bisa sampai sini. Karena kamu merindukanku. Aku tidak kamu yang ngomong sembarangan. Baiklah, aku yang ngomong sembarangan. Xingxing, ada sesuatu. Aku ingin memberitahumu. Apa itu? Kalau aku bilang kamu tidak boleh marah. Kamu bilang atau tidak? Kalau tidak bilang aku pergi ya. Jangan aku bilang. Sebenarnya aku adalah. Dia adalah orang yang paling kamu benci. Lian Xiu. Tulisan ini. Kamu benar-benar Lian Xiu ya? Xingxing, maaf, dengarkan aku menjelaskan. Jangan sentuh aku. Kapan kamu tahu tentang aku? Kenapa aku di sini? Tuan rumah kamu sudah berubah menjadi pria tampan Lian Chen. Dalam novel siksaan, tugasmu adalah menaklukkan sang heroin Su Xingxing yang masuk ke dalam buku. Membuat rasa sukanya padamu mencapai 100%. Dia juga melintasi. Bos, Sistem berapa rasa sukanya padaku? Telah diaktifkan pengukur rasa suka. Minus 99%. Dia sangat membenciku. bicara. Maaf Xingxing. Sebenarnya aku sudah lama tahu itu kamu, tapi waktu itu kamu selalu sangat membenciku, jadi aku tidak berani denganmu. Jadi kamu terus berpura-pura membuatku bingung. Kamu selalu baik padaku. Untuk menyelesaikan tugas. Agar bisa kembali benarkan. Kenapa tidak bicara? Terkena tebakanku. Bukan Xingxing, aku tulus padamu. Aku sudah. Pembohong. Xingxing. Jangan saya sayakan tenagamar kamu, sudah menipu Xingxing begitu parah. Dia tidak akan memaafkanmu. Xingxing, bisa kamu panggil begitu? Jangan pikir dengan memecah belah hubungan kami dia akan menyukaimu. Aku beritahu kamu, kamu hanya NPC. Apapun dunia ini, di sini kitalah yang nyata. Sedangkan kamulah yang aneh. Lian Xiu. Aneh. Meskipun aku aneh, aku sama anehnya dengan Xingxing, tapi kamu selamanya berbeda dengannya. Berbeda atau tidak, Xingxing sudah tidak akan memaafkanmu lagi. Dan aku sebentar lagi bisa bersamanya. Presdir, jangan pukul lagi. Kalau dipukul lagi bisa mati.
cowok ganteng. Berani menipu perasaanku, aku tidak mau melihatmu lagi. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Sing aku salah, maafkan aku ya. Gimana nih dia memblokir semua kontak? Presdir, jangan panik dulu. Tenang dan pikirkan baik-baik dengan sifat Nyonya Muda. Sekarang ini, kemana dia akan pergi, apa yang akan dia lakukan? Aku tidak boleh panik, dia pasti sekarang pindah dari villa untuk menghindariku. Dia pasti akan kembali untuk mengambil barangnya ke Shangqing Yongyan. Ya, Dia menipu perasaanku, aku ambil mobilnya. Sebagai ganti rugi, tidak berlebihan kan? Tidak berlebihan, mobil itu milik Malelit, bukan miliknya. Sistem, akhirnya kamu muncul juga. Kenapa tidak bilang dari awal siapa dia sebenarnya? Host, kamu juga tidak bertanya. Baiklah, aku mengalah lalu. Tugas sistemnya. Apakah mendapatkan tingkat kesukaanku ya? Ya, Kalau dia menyelesaikan tugasnya, dia bisa kembali ya. Sistem. Pura-pura mati juga tidak ada gunanya, tugasku selalu seperti ini. Dia pasti juga tidak salah. Mobil sialan. Presdir, Nyonya Muda ada di sini. Berhenti. Ini saja bisa ketemu dia. Sing. Cepat minggir. Sing. Lian Xiu. Presdir, kamu tidak apa-apakan. Lian Xiu. Kamu tidak apa-apakan, jangan menakut-nakutiku. Lian Xiu. Nyonya Muda, jangan panik dulu, kita sekarang bawa Sio pulang dengan cepat. Sudah begini masih mau pulang kemana? Ke rumah sakit? Iya, ayo. Lian Xiu. Lian Xiu, kamu ganteng banget. Kamu jangan menarik-narik aku. Kalau aku jadi pembunuh, aku jadi hantu pun nggak akan lepasin kamu. Sio. Orang lain kejar istri ke kuburan api. Kamu ini kuburan api, kejar istri. Cepat sedikit. Bertahan sebentar lagi sampai rumah sakit. Kok berhenti? Lampu merah. Lampu merah lebih penting dari nyawa CEO, kamu cepat jalan. Oke. Terima kasih ya Pak Zhang, sibuk-sibuk. Masih sempat ke rumah sakit buat operasi. Kalau bukan karena kesulitan ini, kami nggak akan ganggu kamu. Nggak apa-apa meskipun aku sudah resign. Tapi aku masih dokter, aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Dokter, aku tadi nabrak dia. Tolong selamatkan dia. Jangan panik dulu, aku lihat dulu keadaannya. Gimana, Dok? Lian Xiu cuma lecet sedikit. Pak Chen, Sio kami. Pendarahan otak bisa bahaya kapan saja. Anda harus cepat operasi. Parah banget. Apa kamu mau mati? Enggak kok, Nyonya Muda, tenang. Cepat. Di hati kamu masih peduli sama dia. Baiting Lian Chen kecelakaan. apa aku segera ke sana? Lian Xiu, kamu ini.
Main apa sih aku tahu. Kejar istri ke kuburan api. Dokter Chen ini perlu bantuan kamu. Kerjasama yang baik mainin drama ini sampai selesai. Lian Xiu, aku dokter. Bukan aktor. Kasih rumah sakit lagi 10 miliar. Lian Xiu, kamu pendarahan otak. Bisa bahaya kapan saja, harus segera operasi. Tambah sedikit dalam waktu singkat. Susah bangun. Iya, cepat tidur. Presdir, kamu bikin drama ini, udah mikir gimana endingnya? Kalau Nyonya tahu lagi kamu bohong sama dia. Maaf Sing Sing. Tolong maafin egoisku. Gimana Yan Chen? Masih dioperasi. Tiba-tiba kok bisa kecelakaan? Kayaknya mobil Muyu. Gak sengaja nabrak. Suemyu kok dia lagi? Lian Xiu, jangan sampai ada apa-apa sama kamu. Suemyu, kamu cantik. Kamu berani nabrak Yan Chen. Gimana kamu tahu? Berani bikin gak berani tanggung jawab. Aku kasih tahu kalau Yan Chen ada apa-apa. Aku bikin kamu ikut mati. Aku gak sengaja. Masih berani membantah. Dokter Zhao. Sang lepas hari ini. Siapapun gak boleh lindungin dia. Lian Chen yang bohongin Muyu duluan. Wajar kalau Muyu marah dan aku yakin. Muyu pasti gak sengaja. Dokter Zhao, makasih udah belain aku. Tapi kali ini emang salah aku. Dengar gak dia sendiri ngaku? Dokter, gimana dia? Operasinya sukses. Tapi kerusakan di otaknya parah. Dalam waktu dekat mungkin gak bakal bangun. Yan Chen? Yan Chen bangun. Yan Chen, jangan nakut-nakutin aku Yan Chen. Dokter, terus dia. Berapa lama baru bisa bangun? Ini. Suemyu. Kamu biang keroknya. Aku pasti gak bakal lepasin kamu. Awas. Yan Chen? Yan Chen, kamu gak apa-apa? Pergi, maaf Sing Sing. Salah aku semua bikin kamu khawatir. Kamu bodoh ya, udah luka parah gini. Masih ngalangin buat aku. Untukmu aku bisa mengorbankan nyawaku, aku benar-benar tulus padamu. Percayalah padaku ya. Su Sing Sing, sadarlah. Dia hanya menjalankan tugas. Jangan mudah memaafkannya. Yan Chen? Dialah yang menabrakmu. Kenapa kau masih begitu keras kepala? Kau harus bersyukur yang memukulmu adalah aku. Kalau tidak kau akan mati dengan memalukan. Kenapa? Aku melakukan semua ini untukmu, bagaimana bisa kau berbuat begitu untuknya, dan memperlakukanku seperti ini? Aku ini seorang putri bangsawan. Apa yang tidak kumiliki dibandingkan dia? Di hatiku kau bahkan tidak layak untuk dibandingkan dengannya. Kalau tidak mau mati, pergi sana. Suemyu, kau sampah rendahan. Kenapa kau bisa mendapatkan cintanya? Aku ingin kau mati. Sang Shao, mari kita bekerja sama. Bekerja sama dalam apa? Kau ini pintar. Kenapa masih bertanya-tanya? Kau suka Suemyu. Aku suka Lian Chen, menurutmu kita bisa bekerja sama dalam apa? Aku tidak perlu trik untuk mendapatkannya. Percaya diri itu baik. Tapi terlalu percaya diri itu menipu diri sendiri. Jangan marah selama kita bisa mencapai tujuan kita. Menggunakan sedikit trik tidak masalah. Kau sudah punya rencana. Tentu saja.
Kau benar-benar licik. Kalau mau bekerja sama telepon aku kapan saja. Kurang lebih seperti itu keadaannya. Oke, terima kasih dokter. Baiklah, baiklah. Terima kasih dokter. Dokter bilang kalau kau sudah bangun tidak ada masalah lagi. Istirahatlah yang baik, aku pergi dulu. Sing aku. Aku masih sedikit pusing. Itu salahmu sendiri, siapa suruh menipuku. Memang salahku, aku pantas mati. Tapi bisakah kau tidak meninggalkanku? Bos, apakah kau terlalu banyak berakting cinta? Atau kau hanya ingin kembali ke dunia nyata? Jadi itu kenapa kamu terus mendekatiku? Bukan begitu, Sing. Bolehkah kamu memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Baiklah. Aku lihat bagaimana kamu akan berkilah. Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Su Sing kopi. Su Sing masuk dan sapu lantai kantor. Akhirnya bisa pulang untuk merayakan tahun baru. Su Sing selesaikan dokumen ini sebelum kamu pergi. Bos, hari ini malam tahun baru. Bersabarlah, nanti aku bawakan kamu makanan malam. Dulu aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya setiap kali ingin bertemu denganmu. Aku hanya menyuruhmu bekerja. Menyuruhmu lembur di malam tahun baru. Itu juga karena aku ingin merayakan tahun baru bersamamu. Di hatiku dari awal hingga akhir hanya ada kamu. Aku tahu ini salah aku, egois. Tapi ini pertama kalinya aku tertarik pada seorang wanita aku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan agar kamu menyukaiku. Ya ampun bos, ternyata menyukaiku. Pantas saja dari awal tingkat kesukaannya sudah 99%. Sing aku salah. Kamu mau memaafkanku. Tapi tugasku adalah membuat tingkat kesukaanmu padaku turun hingga minus 100%. Baru aku bisa kembali, kamu begitu menyukaiku. Bagaimana aku bisa kembali? Bagaimana jika kita tidak kembali? Tidak kembali. Jika kamu harus kembali, aku pasti akan membantumu. Aku akan memikirkannya dulu. Sing. Jangan ikut aku ingin sendiri. Menyukaiku berarti boleh menyuruhku menipuku. Hah? Kenapa aku belum marah? Su Sing, kamu sadarlah. Kenapa kamu masih berpikir tentang cinta? Dokter Zhuang. Kenapa kamu tidak pulang jadi CEO malah jadi dokter lagi? Ada pasien yang operasinya terlalu sulit rumah sakit. Secara khusus memintaku untuk melakukan operasi, sebagai dokter harus berhati mulia. Aku tidak bisa tidak menolong. Tidak heran, ini karakter yang aku tulis, pria kedua yang sempurna. Tidak hanya ahli dalam pengobatan, tapi juga baik hati dan adil. Tenang saja, tunggu aku kembali. Pasti aku tuliskan akhir yang sempurna untukmu. Tapi aku hanya ingin akhir yang ada kamu. Muyu, oh bukan Sing. Bolehkah aku mengajakmu minum kopi? Ah, tidak usah deh. Jangan khawatir, meskipun aku pernah menyukaimu, mengejarmu. Tapi aku pasti tidak akan memaksamu melakukan apapun. Apalagi aku adalah ciptaanmu, sifatku. Kamu pasti sudah tahu kan? Benar juga. Yah, cuma minum kopi bukan selingkuh. Masa iya dia mau meracuniku? Kalau gitu ayo. Oke. Halo, mau pesan apa? Americano dengan 1 sendok gula. Buatkan aku kopi dengan 1 sendok gula. Wah, seleramu unik juga ya. Kok aku terus kepikiran Lian Xiu ya? Kalau dia tahu aku minum kopi dengan Zhong Yinan, pasti dia cemburu deh. Sama seperti dia, terima kasih, oke. Dokter Zhong, apa kamu
Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku. Aku punya pertanyaan untukmu. Semoga kamu bisa menjawabnya dengan jujur. Oke, tanya saja. Apa kamu sudah memaafkan Lian Xiu? Aku juga tidak tahu tapi aku memang tidak terlalu membencinya lagi. Kalau gitu apa kamu jadi mencintainya? Dia itu baiknya di mana sih? Aku ini kurangnya di mana dibanding dia? Dr. Zhong, sebenarnya kamu orang yang baik. Tapi kamu di duniamu hanya sebuah karakter di kertas. Aku bukan karakter di kertas. Aku punya darah daging dan perasaan. Cintaku padamu semuanya tulus. Dr. Zhong, jangan marah dulu. Sebenarnya cintamu padaku juga bukan yang sebenarnya. Itu hanya settinganku saja. Lalu kenapa kamu bilang aku adalah tipe idealmu? Jangan-jangan aku hanya mainan antara kamu dan Lian Xiu. Maaf ya sudah menyakitimu. Susingsing kalau sudah begini. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Gak apa-apa, namanya juga cinta. Jangan dipaksa. Biarkan saja masalah ini berlalu. Kita habiskan kopi ini. Lalu kita berteman. Oke, terima kasih atas pengertianmu. Maaf sekali. Kok kopinya belum datang ya, aku ambil dulu. Sing-sing, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Aku lagi minum kopi di bawah. Minum kopi. Sama siapa jangan-jangan? Saung Yinan. Iya, tapi dia baru saja bilang habis minum kopi ini kita berteman. Kamu percaya dia cuma mau menipumu? Oke, jangan khawatir, aku sebentar lagi pulang. Dulu ya. Minum kopi. Enak, aku ada urusan duluan ya. Oke, aku tidak antar kamu. Kerja sama kita mulai. Tenang. Orang-orangku sudah siap. Oke. Kalian ngapain lepaskan aku? Susingsing, ini kamu yang memaksa. Kamu di mana? Aku ada hal penting yang harus kusampaikan langsung. Gudang tua di pinggir barat, alamatnya sudah kukirim ke HPMU. Sing-sing, kamu di mana? Cepat kasih tahu lokasimu. Sing-sing. Gila, kamu hampir saja kamu tertabrak. Ini 1 juta aku beli mobilmu. 1 juta. Sing-sing, aku pasti tidak akan membiarkanmu celaka. Apa kamu bilang dunia tempat kita berada ini sebenarnya adalah buku yang ditulis oleh Suemiyu dan dia adalah penulisnya? Benar-benar nyata. Lian Chen juga seorang penjelajah waktu itu, sebabnya sikapnya padamu bisa berubah 180 derajat. Kita di mata mereka hanya NPC yang bisa dimainkan sesuka hati. Tidak mungkin kamu terlalu banyak baca novel tentang perjalanan waktu. Atau kamu sedang menipuku? Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Bos, apa kamu sudah terlalu banyak berakting cinta atau kamu hanya ingin kembali ke dunia nyata, jadi baru begitu mendekatiku? Tapi tugasku, aku harus membuat rasa sukamu padaku turun sampai minus 100%. Baru aku bisa kembali. Kamu sangat menyukaiku. Bagaimana aku bisa kembali? Bagaimana kalau kita tidak kembali? Mereka benar-benar penjelajah waktu. Apa aku terlalu baik sama kamu?
Kamu cuma karakter 2D berani-beraninya mengancam aku. Percaya nggak kalau aku balik aku bakal bikin kamu mati. Tidak, aku tidak boleh biarkan dia kembali. Aku harus lebih dulu bertindak, Zhang Xiao. Suemyu sudah mempermainkan kita tidak bisa. Begitu saja melepaskannya. Kamu mau bagaimana? Tentu saja. Su Xingxing, kalau aku tidak bisa mendapatkanmu. Lian Xiu juga jangan harap bisa kamu pikir sendiri. Suemyu, hari ini adalah hari kematianmu. Non orangnya sudah sampai. Baiting. Kamu yang mau menculik aku. Kamu mau apa? Cantik masih perlu ditanya. Tentu saja. Mau bikin kamu mati. Dr. Zhong, tolong aku, Dr. Zhong. Su Xingxing, kamu yang lebih dulu mengkhianatiku. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Bagaimana bahkan Zhong Yinan sudah berubah jahat. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Matilah. Lian Xiu. Cari mati. Lian Xiu, jangan sakiti orang. Gimana Xingxing, ada apa, luka di mana? Aku nggak apa-apa, aku hampir mati ketakutan. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Maaf Xingxing, aku terlambat datang, maaf. Tidak terlambat. Sama sekali tidak terlambat. Xingxing, mulai sekarang aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Aku percaya padamu. Pertanyaan yang aku tanyakan padamu sebelumnya. Sudah ada jawabannya. Ada. Jawabanmu apa? Aku bisa untukmu tidak kembali. Kita akan hidup di sini selamanya. Xingxing. Aku mencintaimu. Kedepannya aku akan lebih baik padamu, membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia. Aku sekarang adalah orang paling bahagia. Su Xingxing. Jangan. Lian Xiu. Jangan menakut-nakutiku. Maaf. Belum sempat. Berbuat baik padamu. Tidak mungkin Lian Xiu, kamu tidak akan. Kita ke rumah sakit sekarang. Lian Xiu. Biarkan aku melihatmu lagi, biarkan. Aku mengingat wajahmu. Jangan. Aku belum memaafkanmu. Aku tidak mengizinkanmu mati. Jangan tinggalkan aku. Xingxing, ada sesuatu yang belum sempat ku beritahu padamu. Kenapa aku di sini? Halo tuan rumah. Tegas Miu Arle Mireu. Pemeran utama Su Xingxing membuat rasa sukanya padamu. Mencapai 100% dia bisa. Kembali ke dunia nyata jika rasa sukanya padamu. Mencapai minus 100% kamu bisa. Kembali ke dunia nyata. Aku punya dua pilihan. Ya silakan tuan rumah, pilih dengan hati-hati. Ternyata aku jatuh cinta padamu.
adalah cara untuk membuatku kembali. Maaf. Setelah kembali, lupakan aku. Lian Xiu. Bangunlah. Lian Xiu. Selamat tuan rumah telah menyelesaikan tugas sistem. Su Xingxing rasa sukanya padamu telah mencapai 100%. Lian Xiu. Kamu di mana, Lian Xiu? Setelah kembali, lupakan aku. Lian Xiu. Kembalilah baik tidak.